Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Irsyad dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum perburuhan. Yang pertama yaitu pengertian tentang hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Selanjutnya yaitu asas hukum ketenagakerjaan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karenanya, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Selanjutnya yaitu tujuan hukum ketenagakerjaan. Menurut Manulang, bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan ialah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya yaitu sifat hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antar tenaga kerja dan pengusaha yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan. Atas dasar itulah kerja untuk masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah. Contohnya yaitu dalam bentuk yang pertama perizinan yang menyangkut bidang ketenagakerjaan, kedua penetapan upah minimum, yang ketiga yaitu masalah perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Ada 3 bagian. Yang pertama masa sebelum bekerja atau pre-employment, yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengerahan dan penempatan tenaga kerja yang merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua yaitu masa selama bekerja atau daring employment, yaitu masa selama hubungan kerja mendapatkan perhatian karena masa itu merupakan substansi dari hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu masa setelah bekerja atau post employment, yaitu setelah hubungan kerja juga perlu mendapatkan perhatian seksama sehingga
tenaga kerja tetap mendapatkan perlindungan sesuai keadilan. Permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, tunjangan, kematian, dan sebagainya tidak dapat diabaikan begitu saja. Selanjutnya yaitu hubungan kerja dan hubungan industrial. Yang pertama yaitu hubungan kerja. Menurut Supomo 1987 merupakan suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu menurut Husni dalam Asikin merupakan hubungan kerja yaitu hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya kepada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah. Yang ketiga yaitu kewajiban para pihak. Kewajiban para pihak dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban pekerja atau buruh dan kewajiban pengusaha. Kewajiban pekerja atau buruh meliputi mentaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, mentaati peraturan tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah atau tempat majikan bila pekerja tinggal di sana. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dan segala kewajibannya secara layak. Yang terakhir yaitu membayar ganti rugi atau denda. Selanjutnya itu kewajiban pengusaha. Yang pertama membayar upah kepada pekerja, mengatur pekerjaan dan tempat kerja, memberikan cuti atau libur, mengurus perawatan atau pengobatan pekerja, dan yang terakhir memberikan surat keterangan. Selanjutnya yaitu perjanjian kerja. Menurut pasal 1601A KUH Perdata ialah suatu persetujuan bahwa pihak ke-1 yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu. Pembagian perjanjian kerja. Berdasarkan jangka waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya yaitu perlindungan tenaga kerja. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi yang pertama perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Yang kedua, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Yang keempat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya yaitu jenis perlindungan tenaga kerja. Menurut Supomo dalam Asikin, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 macam, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua yaitu perlindungan sosial, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat, dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Selanjutnya yaitu perlindungan teknis, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu ada program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti bagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang
dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Selanjutnya yaitu perlindungan upah. Perlindungan upah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu upah minimum, merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Kedua yaitu upah lembur, merupakan upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari yang telah ditetapkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.